bagi Jemaat HKBP Pangkalambun Resort Kota Waringin Barat, Minggu tanggal 5 Juni 2020. Topik diberkati untuk menjadi berkat. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing, kita persiapkan diri kita. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi kebenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpin kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini adalah titah yang kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan mengambil roh-roh atau keyakinan kepada tentuan-tentuan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Cerita Tuhan Yesus.
Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini sebagai epistel pada ibadah kita yang tertulis dalam kitab Roma 15 dimulai dari ayat 7 sampai ayat 13. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadikan pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan Engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Yesaya akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Esa, Raja langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang berbahagia, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 12, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 9. Saya akan bacakan keseluruhan ayat tersebut.
Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Ada ungkapan yang mengatakan demikian, bahwa kebesaran seorang Kristen tidak diukur dari seberapa banyak dia memperoleh, tetapi ke arah mana dia bergerak. Ini merupakan kalimat yang sangat mengkritik ketika kita memperoleh sesuatu yang membuat kita bahagia, membuat kita melebihi orang lain, membuat kita diperhitungkan sebagai pribadi yang berpengaruh. Jadi orang Kristen yang benar itu tidak diukur seberapa banyak yang dia peroleh atau seberapa besar yang dia terima, tetapi ke arah mana dia bergerak. Nah, kalau kita pikirkan dan kita renungkan secara perlahan, maka kalimat itu sungguhlah amat tepat. Sebab memang ukuran seorang Kristen itu ketika dia semakin mempunyai sesuatu atau mempunyai berkat dari Tuhan, dia akan semakin patuh kepada Tuhan. Jadi dia memperoleh kebesaran, tetapi kebesaran yang terikat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau sebagai orang Kristen memperoleh sesuatu yang berharga, maka bukan yang berharga itu menjadi ukuran bagi kita, tetapi ke arah mana kita bergerak. Artinya ke arah mana yang kita peroleh itu kita pergunakan, kita manfaatkan, kita arahkan. Contoh misalnya, ada orang yang pintar, cerdas, itu berarti dia memiliki ilmu, dia memiliki IQ yang sangat bagus di atas rata-rata manusia biasa, tapi dia tidak mampu untuk membawa orang untuk menemukan sesuatu yang baru.
untuk mempermudah hidupnya dalam kehidupan ini. Padahal sebagaimana kita tahu, umumnya ilmu pengetahuan membawa orang untuk semakin mudah menjalani kehidupannya. Tapi ada orang yang tidak begitu. Ada kita memperoleh sesuatu atau memiliki sesuatu tapi menjerumuskan diri ke dalam kegelapan atau ke dalam sebuah tindakan kejahatan. Itu ukuran kekerdilan. Jadi ukuran kebesaran seorang Kristen ketika dia memiliki sesuatu dan dia bawa ke arah yang tepat, yaitu kepada Tuhan. Nah, Abram, sebagaimana nats kita pada minggu ini, apa yang dimiliki oleh keluarganya, yang dianggap orang sebagai ukuran kebesaran keluarga itu, yaitu kekayaan, ketenaran, tapi dia menganggap itu bukan sesuatu yang sangat penting. Ukuran kebesaran yang kita lihat dari Abram adalah ke arah mana dia bergerak, bahwa yang dia miliki selama ini dia tidak perhitungkan itu sebagai hal yang cukup besar sehingga dia mampu untuk meninggalkan itu, dan dia diarahkan ke tujuan yang baru oleh Tuhan. Tidak ada pengaruh dari sesuatu yang dia miliki, yaitu kekayaan orang tuanya, untuk membuat dia menjadi bangsa yang besar kelak. Oleh karena itu pertanyaannya adalah, apa yang membuat Abram menjadi besar? Kepatuhannya kepada Tuhan, ketundukannya kepada suara Allah yang mengarahkan dia untuk berjalan, untuk berkarya dalam kehidupan menurut suara Tuhan sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, menyimak perkataan tadi bahwa kebesaran seorang Kristen tidak diukur seberapa banyak yang kita peroleh atau seberapa besar yang kita peroleh, tetapi ke arah mana kita bergerak. Maka salah satu contoh teladan yang bisa kita ikuti dalam zaman modern sekarang adalah kepribadian Abram. Kepatuhan, ketundukan dari Abram mendatangkan berkat baginya, dan berkat itu dari Tuhan. Dengan demikian kita memahami apa yang ada, segala sesuatu dalam hidup kita ini itu adalah berkat Tuhan, dan berkat itu sampai kalau kita mau taat, kalau kita mau patuh, dan kalau kita hanya mendengar Tuhan sebagaimana Abram. Bahkan kepatuhan kita berdampak tidak hanya kepada diri sendiri saja, semakin dikenal orang, tetapi juga berdampak kepada sekitar. Sebagaimana panggilan dari minggu ini, bahwa diberkati untuk menjadi berkat, kita memahami ada dua proses berkat terjadi dalam kehidupan kita saat berhubungan dengan orang lain. Pertama, bahwa apa yang kita terima itu harus kita yakinkan bahwa Allah menitipkan sesuatu yang Dia miliki kepada kita. Dan pada waktu tertentu Dia akan meminta itu untuk kita gunakan dan kita keluarkan dari diri kita, apakah dengan pengembangan diri ataukah dengan bentuk hal-hal bantuan lain, menjadi bagian dari orang lain. Jadi ada kesengajaan langsung Allah meminta dari kita apa yang Dia berikan untuk menjadi bagian orang lain. Itu proses berkat pertama ketika kita sudah diberkati oleh Allah. Jadi dampak dari berkat yang kita terima menjadi berkat bagi orang lain, Allah secara langsung meminta kepada kita. Tapi ada juga hal kedua,
yaitu seperti Abraham yang telah diucapkan Allah tadi, bahwa siapa yang memberkati Abraham akan memperoleh berkat dari Tuhan. Nah, tentunya secara tidak langsung ini mau dikatakan, ketika kita dan selama kita mau tunduk kepada Tuhan, yang terjadi kita diberkati Tuhan, dan orang yang melihat kita akan bersuka cita, dan mereka juga akan menjadi meneladani kita, sehingga ketika melihat kita, mereka dilihat oleh Allah menjadi pribadi yang harus diberkati. Sebab karena kita, orang lain memperoleh sukacita. Bisa orang lain senang saja, itu sudah menjadi berkat bagi dia, jika itu karena kita. Kalau orang lain bisa senang karena kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka Allah akan memberkati orang tersebut oleh karena pengaruh kita, meskipun kita tidak secara langsung mempengaruhi mereka. Tapi itu proses berkat terjadi kepada orang lain yang dimulai dari diri kita sendiri. Jadi ada dua terjadi proses berkat dalam kehidupan ini, yaitu ketika kita dalam berkat yang kita peroleh dari Tuhan, dimintakan oleh Allah untuk kita berikan kepada orang lain, dan di versi yang lain, oleh karena melihat kita, orang lain menjadi senang dan mereka akan terberkati. Karena itu panggilan dalam minggu ini memantapkan kita untuk berkata bahwa kita harus terus berjalan. Sebab kita tidak mencari berkat sebenarnya dari Tuhan, karena dipanggil saja, atau ketika kita disentuh oleh Allah dengan firman-Nya, sebenarnya kita sudah diberkati. Jadi berkat itu sudah dimulai ketika Allah mau bersama-sama dengan kita. Itulah berkat yang terindah yang sebenarnya. Hal-hal lain sebagaimana Matius 6 ayat 33 akan ditambahkan kepadamu adalah dampak dari ketika kita mencari kebenaran Allah, yaitu mencari kebersamaan dengan Allah. Maka segala sesuatu akan dilengkapkan, disempurnakan, diberikan kepada kita. Jadi mau kita berjalan sebagaimana Abraham, terus dia berjalan karena dia tahu bahwa selama dia berjalan dan mendengar Tuhan, selama itu hidupnya terberkati. Terberkati dari kejahatan sehingga dia aman dalam perjalanan. Diberkati supaya pikirannya tidak galau sehingga dia terus optimis bahwa di depan sana sudah dijanjikan Tuhan sesuatu yang indah bagi dirinya. Karena itu, meskipun nama daerah tidak ditentukan oleh Allah dan belum diberitahukan oleh Allah sebuah nama kepada Abraham untuk dia masuki, tapi dia percaya karena yang menjanjikan itu adalah oknum yang pasti, yaitu Allah. Dia tidak ragu dan dia tidak mau diragukan oleh apa yang ada di sekitarnya. Kehidupan seperti itu harus menjadi ketetapan hati bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga kita memperoleh berkat, dan orang yang melihat kita dan yang merasakan keberadaan kita di tengah-tengah kehidupan mereka akan juga memperoleh berkat. Amin. Kita berdoa. Anugerah-Mu ya Allah tiada terhitung jumlahnya dalam kehidupan kami hari demi hari. Jika kami mulai menghitung dari nafas kehidupan yang kami terima dari Engkau, maka sebenarnya tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membayar kebaikan, membalas anugerah Tuhan. Biarlah kami seperti Abraham yang senantiasa tunduk, senantiasa percaya, dan yang senantiasa mau diarahkan oleh Tuhan, karena Engkau adalah jawaban kepastian.
dari segala sesuatu kebutuhan kami, jawaban-jawaban harapan kami. Sebab Engkau adalah kepastian dari hal-hal yang tidak nampak, sebab Tuhan mendahului segala waktu dan keadaan. Biarlah kami seluruhnya jemaat Tuhan, secara khusus HKBP Pangkalan Bun, menjadi pribadi dan keluarga yang Kau berkati, sehingga kami juga Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi orang lain, bagi sekitar kami. Oleh karena itu kami yakin dan percaya, dengan menghidupi firman-Mu, Engkau akan melengkapkan apa yang kami pakai dan yang kami inginkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dari apa yang telah kami terima dari Engkau, kami jadikan itu juga menjadi kebahagiaan orang lain melalui bantuan, melalui pendampingan kami bagi orang lain. Bapa, lewat Roh Kudus kiranya menyempurnakan pelayanan kami yang seperti itu, supaya mereka juga memperoleh berkat dan pengasihan dari Tuhan, sehingga nama-Mu dan kerajaan-Mu semakin dimuliakan. Seminggu yang lalu kami juga merasakan penyertaan-Mu, ya Allah. Kami berterima kasih, kiranya Engkau juga berkenan untuk 1 minggu ke depan ini menerangi hati dan pikiran kami, dan mengokohkan kesetiaan kami untuk memegang firman-Mu. Sebab hanya firman-Mu saja yang menjaminkan kepada kami orang yang percaya bahwa hingga hari ini kami adalah orang-orang yang Kau berkati. Dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.